Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, selamat pagi. Kami dari Pionir Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di atas kemuliaan sorga, kami naikkan pujian syukur banyak terima kasih oleh karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami pada sepanjang malam dalam istirahat, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh menepati hati dan pikiran kami, menolong kami mengerti akan setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Senin tanggal 25 November 2024, berjudul Yang Dikasihi. Ayat tema terdapat dalam Sakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Hanya perasaan akan kehadiran Allah lah yang dapat membuang ketakutan yang bagi anaknya yang malu-malu menjadi beban hidup. Biarlah ia menentukan dalam ingatan perjanjian, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Biarlah ia membaca cerita yang mengagumkan mengenai Elisa di kota pegunungan, dan antara dia dan pasukan musuh-musuh yang bersenjata dan bala tentara malaikat sorgawi yang maha hebat yang mengelilinginya. Biarlah dia membaca bagaimana kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati, malaikat Tuhan muncul dan melewati para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besi dengan grendel dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Biarlah dia membaca mengenai pemandangan di atas laut ketika angin ribut mengempas serdadu-serdadu dan para pelaut yang letih bekerja dan berjaga dan lama tidak makan. Dalam perjalanan menuju pengadilan dan pelaksanaan hukuman mati, mengucapkan kata-kata agung yang dapat memberikan semangat pengharapan, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah bagi miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Perkara-perkara ini ditulis semata-mata supaya kita dapat membaca dan mengaguminya, tetapi supaya iman yang sama yang bekerja pada hamba-hamba Allah dahulu kala dapat bekerja dalam diri kita dengan cara yang tidak kurang daripada cara yang telah dikerjakannya dahulu. Demikianlah ia akan bekerja sekarang di mana saja terdapat hati yang beriman, yang akan menjadi saluran kuasanya. Biarlah sikap tidak percaya pada diri sendiri, yang rasa bergantung pada diri sendiri, kurang menuntun mereka menghindarkan diri dari keluh kesah dan tanggung jawab, dan diajar supaya bersandar kepada Allah. Dengan demikian, banyak orang yang hanyalah nol di pandangan dunia,
yang barangkali hanyalah beban yang tidak berdaya, akan sanggup berkata bersama Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Juga bagi anak yang cepat sakit hati bila tersinggung, iman mempunyai pelajaran-pelajaran yang berharga. Sifat untuk menolak kejahatan atau melawan salah sering terdorong oleh rasa keadilan dan roh yang giat dan bersemangat. Biarlah anak yang demikian diajar bahwa Allah lah penjaga kebenaran yang kekal. Dengan lembut ia memelihara makhluk-makhluk yang sangat dikasihinya, sehingga memberikan anaknya yang kekasih untuk menyelamatkan mereka. Ia akan mengadakan perhitungan dengan setiap orang yang berbuat salah. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 242 dan 243. Renungkanlah lebih dalam. Di dunia di mana keadilan seringkali tampak sulit dipahami, bagaimanakah saya dapat membantu mereka yang dirugikan untuk menemukan harapan pada anaknya yang kekasih? Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus boleh menerangkan lebih jauh dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami melakukan aktivitas pada sepanjang hari ini, Tuhan senantiasa bersama dengan kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.